Afirmasi dan visualisasi. Keduanya memang diperlukan untuk mewujudkan impian kita. Tapi ya nggak cuma itu juga, diri kita memang kompleks. Afirmasi diperlukan untuk kita mereprogram alam bawah sadar kita, sehingga tertanam pola yang baru, belief system yang baru, keyakinan baru untuk mengganti pola atau keyakinan lama yang membatasi di dalam diri kita. Tapi afirmasi ini atau kegiatan mengulang kalimat sugesti kita juga akan percuma kalau nggak dibarengi usaha kita memperbaiki sifat dan karakter kita dalam keseharian. Misalnya, afirmasinya yaitu mengulang kalimat "saya dapat uang banyak". Tapi ada banyak ketakutan di dalam diri kita tentang uang. Dengan pikiran yang sering muncul, misalnya, gimana mau bayar tagihan nih? Istilahnya, kita pengen uang, tapi kita juga takut tentang uang, jadi nggak matching, nggak selaras getaran hati kita. Sekarang kita bahas tentang visualisasi. Visualisasi atau memvisualkan atau membuat impian kita menjadi terlihat lebih nyata di penglihatan mata fisik kita, memberdayakan potensi otak kanan. Bisa dipancing dengan nonton video tentang hal-hal yang kita sukai, misalnya pemandangan alam di luar negeri atau melihat video rumah yang kita sukai. Nah, saran saya nontonnya tanpa kalimat sugesti. Misalnya, teman-teman lagi menonton video tentang rumah. Lalu sambil nonton, teman-teman bilang dalam hati, "Saya memiliki rumah itu," atau "rumah itu punya saya." Ini mah alam bawah sadar kita juga tahu kalau saat ini kita belum memilikinya. Jadi ada kebingungan atau sanggahan atau penolakan di dalam alam bawah sadar kita. Kalau ada penolakan atau suatu keributan di alam bawah sadar kita atau muncul di batin kita kalimat seperti, "Hei, itu bukan punyaku, kan masih impian. Sekarang kan masih ngontrak rumah, mana belum ada uang buat bayar perpanjangan kontraknya, mahal banget lagi. Mana tetangga nyebelin, nyesel deh tinggal di sini." Nah, mulailah kita menjadi low vibes atau memancarkan getaran energi yang rendah, karena jadinya malah ingat masalah atau hal-hal yang tidak kita sukai. Padahal yang awalnya niatnya tuh mau menaikkan vibrasi kita dengan menonton video rumah idaman kita, malah kalimat sugestinya memancing penolakan di batin kita. Jadinya malah terjun bebas energinya kita, jadi mengeluhkan hal-hal yang belum kita terima sebagaimana adanya. Padahal kan kita juga tahu keadaan kita saat ini adalah hasil pancaran vibrasi kita di masa lalu dan hasil keputusan kita untuk tinggal di rumah kontrakan dengan harga sewa segitu dan tentang tetangga yang menyebalkan. Nah, pertemuan kita dengan mereka adalah hasil dari bekerjanya hukum tarik-menarik. Jadi, vibrasi kita menarik energi yang serupa atau kemiripan menarik kemiripan. Artinya, sifat dan karakter diri kitalah yang ada unsur nyebelinnya, maka kita dipertemukan oleh semesta, ya bertemu dengan tetangga yang nyebelin juga. Jadi ya, kitanya yang perlu memperbaiki sifat dan karakter kita, sehingga nanti akan bertemunya atau kita menjadi magnet bagi orang-orang yang juga sesuai dengan vibrasi kita yang baru. Misalnya kita jadi orang yang baik, yang dermawan, nah maka nanti dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan dermawan juga. Kita kembali ke soal visualisasi tadi ya. Nonton ya nonton aja. Bisa sebut, "Tuhan, saya suka rumah itu. Saya suka liburan nanti di situ." At least gak ada penolakan di dalam diri kitanya.
Sesederhana itu kalau saya menonton video yang memvisualisasikan impian saya. Saya cuma sebutkan saya suka ini dan suka itu, tanpa keterikatan pada apa yang lagi saya tonton. Nggak ada perasaan nelongso atau baper yang kayak, duh belum terjadi nih. Tapi kayak cuma ngomong aja dalam hati, seperti anak kecil yang lagi bilang ke orang tuanya dia suka mainan apa aja. Setelah menonton, gak ada beban di diri saya untuk mengharuskan itu terjadi sesuai keinginan saya. Kalau ada keharusan, itu kita lagi menaikkan ego kita dan membuat diri kita tertekan. Jadinya kita menderita. Ini yang dinamakan melepas keterikatan pada apa yang kita inginkan. Lepaskan aja. Kita percayakan dan serahkan pada Tuhan bagaimana caranya dan hasilnya nanti. Mau terjadi ya bersyukur, nggak terjadi ya bersyukur juga. Afirmasi juga perlu pakai kalimat yang tepat, yang batin kita juga oke dengan kalimat tersebut. Tapi di samping itu, perlu belajar melepaskan keterikatan kita pada apa yang kita inginkan. Kurangi keterikatan pada keinginan dan belajar berserah total, dalam arti gak terikat dengan harus terwujud sesuai yang kita mau. Ini udah memperbesar egonya kita. Kalau ego makin besar, malah yang diinginkan menjauhi hidup kita. Semakin kita santai, slow, berserah pada Tuhan, mempercayakan hidup kita pada Tuhan, mensyukuri semua hal, menerima takdir jiwa kita sebagaimana adanya, mudah memaafkan, ikhlas, maka tanpa afirmasi pun kemudahan solusi terjadi di dalam hidup kita secara otomatis. Kalau bicara tentang alam bawah sadar, bayangan-bayangan masa lalu yang belum kita terima dan ikhlaskan biasanya muncul. Misalnya, sekarang kalau ingat kejadian dulu diselingkuhi, sakit hatinya masih kerasa, padahal kejadiannya udah 10 tahun yang lalu. Atau masih sakit hati sama teman kerja yang sekantor di kantor yang sebelumnya. Ketika masih belum berdamai dengan masa lalu, ya pikiran liar kita suka muncul lagi dan sakit hati lagi. Ini juga yang bikin afirmasi mentah lagi, gak ngefek, karena kitanya masih kesal dengan seseorang di masa lalunya kita. Yang perlu dibenahi ya batin kita untuk belajar menerima semua di masa lalu, belajar memaafkan, mengampuni, ambil hikmahnya dan hidup di saat ini. Menggunakan pikiran, perkataan, perasaan, dan perilaku untuk menciptakan hidup yang kita harapkan. Jadi, afirmasi dan visualisasi itu bagus kalau kita menggunakan kalimat yang oke dengan alam bawah sadar kita, dan juga perlu tindakan memperbaiki diri kita agar kemudahan solusi, keajaiban, dan keberuntungan terjadi dalam hidup kita. Sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!